Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Jafarhan dengan NIM 17096622019 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Google Trends. Video ini dibuat untuk menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Digital Office. Layanan Google Trends pertama kali diluncurkan oleh Google LLC pada 11 Mei 2006 dan sampai saat ini masih terus dikembangkan. Google Trends adalah layanan berupa alat dari Google yang menyediakan data dan grafik mengenai suatu hal yang sedang populer atau trending di halaman pencarian Google. Google Trends akan menyuguhkan topik apa saja yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat di suatu wilayah dengan mencatat orang-orang yang browsing lewat Google. Hasil yang ditampilkan dapat disortir menurut kota, wilayah, atau bahasa yang pengguna inginkan. Fungsi Google Trends yang pertama adalah mengidentifikasi tren dalam waktu tertentu. Pada halaman utama Google Trends, terdapat berbagai macam informasi tentang topik pencarian yang pada saat itu sedang banyak dicari di halaman Google. Melalui data tersebut, kamu bisa menjadikannya sebagai kata kunci untuk kontenmu, misalnya berupa artikel, sehingga mampu meningkatkan traffic website kamu. Fungsi Google Trends yang kedua adalah memantau kinerja marketing. Fungsi Google Trends yang lainnya adalah memantau kinerja marketing. Tools ini digunakan untuk mencari popularitas dari sebuah topik, termasuk juga nama bisnis kamu sendiri. Jadi caranya pun cukup mudah, kamu hanya perlu memasukkan nama bisnis kamu dalam pencarian. Kemudian, lihatlah pergerakan popularitas bisnis kamu sebelum dan setelah melakukan pemasaran. Fungsi Google Trends yang ketiga adalah mengetahui frekuensi keyword yang akan ditampilkan. Google Trends juga menyajikan data seberapa sering suatu topik muncul di mesin pencari atau di Google News, serta area mana yang paling membutuhkan topik tersebut. Melalui data frekuensi ini, pemasar dapat menetapkan tujuan promosi produk dan layanan yang akan dipasarkan dalam satu area. Fitur Google Trends yang keempat adalah menganalisa kompetitor. Google Trends juga memiliki fitur perbandingan yang dapat dimanfaatkan untuk membandingkan satu topik dengan topik lainnya. Dengan fitur ini, kamu juga bisa membandingkan popularitas bisnis kamu dengan bisnis kompetitor. Dengan begitu, kamu bisa mempersiapkan rencana atau strategi seperti apa yang dapat dilakukan supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Fungsi Google Trends yang kelima adalah menentukan kata kunci atau keyword. Seperti yang disinggung sebelumnya, bagi para blogger atau content writer, kata kunci sangatlah penting bagi mereka yang ingin menjadikan topik blognya menduduki peringkat pertama di mesin pencari Google. Namun, dalam melakukan riset, keyword tidak bisa sembarangan dan harus memperhatikan beberapa aspek lainnya agar kontennya sesuai dengan perilaku audiens. Setelah memahami apa itu Google Trends dan fungsinya, sekarang kita akan membahas cara menggunakannya. Ketika kamu ingin menggunakan Google Trends, kamu dapat mengetik Google Trends di halaman utama pencarian Google. Kemudian, kamu akan langsung diarahkan kepada halaman utama Google Trends. Di halaman utama Google Trends, kamu dapat mengklik garis 3 di kiri atas Google Trends. Ada beberapa menu yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Home. Home adalah halaman untuk melihat ringkasan dari topik yang sedang ramai dicari oleh pengguna internet. Lalu kemudian ada Explore. Explore adalah halaman penelusuran untuk mengetahui secara lebih detail keyword yang sedang trending. Trending Now. Halaman untuk mengetahui penelusuran terpopuler paling terkini di suatu wilayah. You're in Search, penelusuran paling populer dalam 1 tahun terakhir. Lalu ada Subscription. Subscription atau halaman untuk membuat atau mengatur topik-topik yang ingin kamu ikuti. Selanjutnya, jika kamu sudah memasuki laman Google Trends, kamu bisa langsung memasukkan topik yang ingin kamu telusuri di kolom menu Explore yang tersedia di halaman utama Google Trends. Di situ, kamu bisa mengatur lebih jauh preferensimu, misalnya lokasi, jangka waktu, kategori, dan jenis hasil pencarian. Pada contoh, saya akan mencoba menelusuri keyword tentang sepeda gunung dengan lokasi Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Jika kamu belum mempunyai ide untuk menelusuri sesuatu, kamu dapat memilih dari beberapa contoh pencarian terpopuler dari berbagai belahan dunia. Hasil yang ditampilkan dapat diubah dengan mengganti pengaturan negara pencarian di pojok kanan atas. Kemudian, setelah mengganti pengaturan negara, maka topik pencarian yang sedang marak di negara itu akan ditampilkan di halaman utama Google Trends.
Kamu dapat menggunakan data-data ini untuk menelusuri lebih jauh mengenai topik atau keyword yang ingin kamu bahas pada konten berikutnya. Selanjutnya, jika kamu sudah menentukan topik dan mencarinya di halaman utama Google Trends, akan muncul sebuah grafik. Di grafik tersebut, kamu dapat menempatkan kursor kamu pada grafik dan memperhatikan angka yang muncul beserta waktunya. Angka yang dimaksudkan dalam grafik tersebut adalah persentase ketertarikan publik pada sebuah topik. Dalam Google Trends, ada sebuah fitur bernama pembanding. Fitur ini memudahkan kamu untuk melakukan komparasi dan memutuskan kata kunci mana yang lebih baik untuk digunakan. Caranya cukup mudah. Kamu cukup menambahkan keyword pembanding kamu pada kolom tersedia di samping topik yang sebelumnya telah kamu cari. Di bawah grafik dari topik yang telah kamu cari, ada sebuah daftar. Daftar tersebut adalah persentase minat dari kata kunci berdasarkan daerah. Daftar pencarian ini dapat kamu gunakan untuk memfokuskan promosi konten dan produk kamu ke daerah-daerah tersebut. Nah, itulah sedikit mengenai Google Trends. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.